Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Al mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz wal ustazah, wabil khusus kepada live streaming netizen Gorontalo yang saya hormati, dan kepada khususnya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mengawali pembacaan kitab ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat serta limpahan sehat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Yang pertama, menjalankan ibadah sholat fardu maghrib, dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah, yakni agama Islam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas tentang hukum-hukumnya bid'ah. Hukum-hukumnya bid'ah. Imam Ibnu Abdissalam telah membagi bahwa hukumnya bid'ah itu ada 5. Di antara hukum-hukumnya bid'ah itu ada yang bid'ah yang ada kalanya bid'ah yang wajib, ada kalanya bid'ah yang haram, ada juga bid'ah yang hukumnya sunnah, ada juga bid'ah yang hukumnya makruh, ada juga hukum yang bid'ah yang hukumnya mubah. Ada 5. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang wajibnya bid'ah tapi yang wajib. Seperti apa? Kemarin belajar ilmu nahwu, belajar tentang gharib-gharib yang ada di dalam Al-Quran, itu wajib. Sekarang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa muharramatan, bid'ah yang hukumnya diharamkan.
ka madhabil qadariyati, seperti kita menganut ya madhab qadariyah, wal jabariyati, dan i'tiqad jabariyah, wal mujassimati, dan i'tiqad mujassimah, wa mandubatan, dan ada bid'ah yang hukumnya sunnah. Kalau tadi haram, ini ada yang sunnah. Seberapa? Ka ihdatsir ribati, ya, seperti membangun pondok pesantren gitu. Wal madarisi, dan seperti membangun madrasah atau sekolah agama. Wa kulli ihsanin lam yu'had fil asril awali, dan semua kebaikan yang tidak atau yang belum pernah ada di zaman awal, zaman Nabi. Kemudian wa makruhatan, dan bid'ah yang hukumnya makruh, ka zahfatil masajid, seperti menghiasi masjid itu. Wa tazwiqil masahifi, dan seperti menyobek-nyobek mushaf gitu. Wa mubahatun, dan ada juga bid'ah yang hukumnya mubah, kal mausafahati akiba sholati subhi, seperti apa? Bersalam-salaman setelah kita melaksanakan sholat subuh ataupun sholat asar. Wattawasu'i, dan memperluas ya, fil makuli, dalam hal makanan, wal mashrobi, dan dalam hal minuman, wal malbasi, dalam hal pakaian, wa ghairi dzalika, dan yang selain daripada itu. Ma'asyul hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bid'ah yang hukumnya haram itu kita menganut faham atau i'tiqadnya kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah itu kaum yang bagaimana, atau i'tiqadnya orang-orang Qadariyah itu seperti apa? Kalau orang Qadariyah itu mengutamakan atau mengedepankan akal. Semua kejadian yang ada pada kita ini atas kehendak kita, atas kehendak kita. Sedangkan kalau kita orang yang menganut faham ahlus sunnah wal jamaah itu, bahwa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, gitu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan berdasarkan qadar. Sudah ada ketentuannya di azali. Seperti yang kita yakini, bahwa kita ini mempunyai rukun iman. Rukun iman yang pertama, kita harus iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, kita harus iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita harus iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kita harus iman kepada hari akhir, dan juga kita iman kepada utusannya Allah, dan kita beriman kepada qadha dan qadarnya Allah. Gitu. Berbeda dengan orang Qadariyah. Nah, kalau orang Qadariyah itu semua kegiatan kita itu ditentukan oleh kita. Jadi tidak ada campur tangan kadarnya Allah, kekuasaannya Allah, tidak ada. Ya, karena mereka berpedoman ayat yang mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan merubah pada satu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Ini kandungannya berarti
tidak ada campur tangannya Allah. Jadi usaha kita itu ditentukan oleh kita. Apakah kita nanti akan menjadi orang yang beriman? Ya kita yang menentukan. Tidak ada ketentuannya, tidak ada campur tangannya Allah. Ketika kita mau akan menjadi kafir, ya terserah kita. Faman syaa falyu'min. Kalau seseorang menghendaki dia mau beriman, ya beriman. Wa man syaa, dan jika seseorang itu menghendaki falyakfur, ya kalau mau menghendaki kafir, ya kafir. Itu jadi terserah kehendak dirinya sendiri, bukan atas kehendak Allah. Ini makanya di sini kita menganut faham qadariyah ini dianggap hal yang diharamkan. Menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah madhab yang tengah-tengah. Kalau orang qadariyah itu mengutamakan akal, tidak ada campur tangannya, pokoknya kita mau menciptakan apa saja, kalau kita bisa berdasarkan ilmu teknologi, ya itulah memang usahanya kita, tidak ada campur tangannya Allah. Itu kaum qadariyah. Jadi selalu akan menggunakan akal. Kita akan merubah nasib kita, ya yang merubah nasib kita sendiri, bukan Allah. Intinya dia itu mau mengandalkan diri. Kecuali kalau dia akan bahwa ini adalah qadar kalau dia sudah mengetahui. Sedangkan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti. Ada lagi yang tadi disebutkan seperti kaum Jabariyah. Kalau Jabariyah itu orang yang vakum. Jadi semua itu atas kehendak Allah. Jadi tanpa adanya usaha. Kalau Qadariyah mengusahakan, pokoknya semua usaha kita ditentukan oleh kita. Tetapi kalau Jabariyah tidak, orang yang vakum. Pokoknya ini sudah takdirnya Allah. Jadi kalau kita mau sehat, kita mau jadi orang kaya, kalau memang takdirnya Allah akan menjadikan kita kaya, ya pasti kita akan menjadi kaya. Kalau Allah menghendaki kita sakit, ya itulah kehendak Allah sakit. Jadi berbeda dengan kaum Qadariyah. Kalau Qadariyah itu percaya diri, seolah-olah tidak ada campur tangan Allah. Tetapi kalau Jabariyah justru kebalikannya. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tengah-tengah. Di samping kita meyakini bahwa semua yang kita lakukan ini atas qadarnya Allah. Semua yang kita lakukan ini atas qadarnya Allah, atas ketentuannya Allah. Tetapi itu setelah kita berusaha maksimal. Jadi takdir itu terakhir. Setelah kita pertama ikhtiar usahanya secara maksimal. Kalau ingin kaya, ya bekerja keras, ya. Kemudian ketika dapat uang, membelanjakannya yang hemat. Itu sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Itu saja belum cukup. Kalau Allah menghendaki tidak kaya, bisa orang itu tidak menjadi kaya, tapi memerlukan adanya isti'anah. Isti'anah itu artinya memohon pertolongan kepada Allah melalui doa. Kita usaha sudah, dari habis subuh kita bekerja keras sampai asar, kita sudah bekerja keras, hasilnya sudah kita ketahui. Tetapi kita tidak boleh sombong. Walaupun kita usahanya sudah maksimal, tetapi kita juga tidak mengandalkan diri. Tetap kita masih punya sandaran, yaitu kita memohon kepada Allah. Namanya isti'anah, memohon pertolongan. Bisa jadi yang namanya isti'anah itu kita memohon kepada Allah melalui doa-doa kita. Bisa jadi isti'anah ini bisa melalui antar sesama manusia, minta tolong. Misalkan kita punya dagangan, kalau kita mau
jajakan sendiri, barangkali dagangan kita saking banyaknya, dagangan kita banyak sekali. Kemudian kalau kita mau jajakan sendiri, mungkin barangkali kalau kita sudah kontrak dengan satu PT, misalkan 1 bulan kamu harus targetnya sekian ribu, tetapi kita tidak bisa mengeluarkan barang, tentu nanti kita akan dimarahi oleh relasi kita. Nah, kita bagaimana caranya? Kita cari isti'anah, memohon bantuan kepada sesama, cari relasi baru. Itu namanya isti'anah antar sesama manusia, isti'anah kepada Allah, memohon kepada Allah juga memohon pertolongan kepada sesama manusia. Inilah Ahlus Sunnah, di tengah-tengah, tidak pangku tangan. Kalau Jabariyah berpangku tangan, tidak usaha, tetapi apapun yang dikehendaki Allah itulah kejadiannya. Nah, yang terakhir, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah harus adanya tawakal. Usaha sudah maksimal, berdoa sudah, kok ternyata hasilnya kurang memuaskan, tidak optimal, ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Inilah Ahlus Sunnah yang berada di tengah-tengah, berbeda dengan Qadariyah, berbeda dengan Jabariyah. Gitu. Karena apa? Semua yang kita lakukan ini atas qadarnya Allah. Karena dulu ketika kita masih berada di janin, ketika kita masih berada di dalam perut ibu, masih di dalam rahim, itu sebagaimana yang ada di dalam hadis, di sana disebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduqu. Rasulullah adalah seorang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang benar. Bukan hanya itu, bukan as-shadiq tetapi al-masduq. Tidak hanya benar, tetapi al-masduq, dibenarkan. Bukan hanya benar, tapi dibenarkan. Artinya orang lain menyaksikan bahwa Muhammad adalah orang yang jujur. Jadi betul-betul. Nah, inna ahadakum yujma'u khalaquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Proses kejadiannya manusia, atau bahwa kalian dalam kejadiannya itu telah dikumpulkan di dalam perut rahim yang selama 40 hari itu nutfah. Pertama nutfah 40 hari. Nutfah itu apa? Tetes mani, ya, air mani. Nah, setelah air mani itu bercampur, ya, dimasuk dalam ovum, ya. Nah, ovum sudah dimasuk ke indung telur. Nah, kemudian itu terkumpul selama berapa? 40 hari. Setelah 40 hari, proses 40 hari fi batni ummihi, di dalam perut ibu, arba'in, setelah itu nutfah summa yakunu alaqatan. 40 hari juga, setelah 40 hari berikutnya, 40 hari yang kedua, yakunu mudghatan. Yakunu khalaqu fi batni ummihi nutfah, kemudian alaqah, ya. Kemudian alaqah dulu. Alaqah, darah kempel, setelah terkumpulnya itu. Kemudian mudghah, daging yang menggumpal. Jadi 40 hari kali 3 sama dengan 4 bulan atau 120 hari. Nah, selama 4 bulan itu Allah mengutus, summa yursalu ilaihil malaku. Allah mengutus kepada malaikat untuk apa? Fayunfahu fihi ruha. Disembur pada ruhnya jabang bayi itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 kalimat. Pertama, bikat birizqihi. Kita dicatat tentang rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya, berapa umur kita, itu sudah dicatat. Kemudian wa amalihi, dan amalnya kita. Apakah wasaqiyun
au sa'idun. Kita ditentukan tentang apakah kita nanti akan tergolong orang yang celaka atau justru kita akan menjadi orang yang bahagia. Ini ketika kita berada di dalam rahim ibu selama 4 bulan. Maka Islam itu mengajarkan ketika kita sudah berada di dalam rahim ibu 4 bulan, kita disunahkan untuk walimah, namanya walimatul hamli, walimah hamil. Nah, tetapi yang terjadi di sini justru 7 bulan, namanya raba-raba puruh ya. Padahal mestinya waktu 4 bulan itulah ketika malaikat menyebulkan roh kepada anak calon jabang bayi ini, kemudian di sanalah malaikat diutus oleh Allah untuk mencatat. Mumpung kita berdoanya ketika malaikat disuruh mencatat oleh Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan janin bayi ini lahir dalam keadaan sehat, ibunya dalam keadaan sehat, calon bayinya lahir dalam keadaan sempurna ya. Kemudian tercatat menjadi anak yang soleh, amalnya baik, rezekinya banyak, umur yang panjang. Itu kita diperintahkan, dianjurkan berdoa ketika kita masih berusia 4 bulan di dalam perut ibu. Tapi kalau 7 bulan kan itu sudah, kita berdoa 7 bulan itu sudah, atau malaikat sudah diperintah oleh Allah untuk mencatat. Jadi istilah terlambatnya. Tapi tidak apa-apa, karena itu menjadi adatnya. Barangkali 4 bulannya orang tuanya sendiri yang berdoa, atau mungkin bisa jadi ketika dia sudah tidak menstruasi, itu barangkali calon ayahnya itu berdoa terus. Mudah-mudahan itu. Jadi sebelum malaikat malaikat mencatat segala amalnya, orang tuanya berdoa. Itulah kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa qadar ketentuannya itu telah ditentukan oleh Allah. Ada campur tangan Allah. Tidak seperti kaum Qadariyah. Nah, kalau Qadariyah itu tidak mempercaya itu. Pokoknya segala sesuatu itulah amalan kita. Sehingga bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita yang merubah, nanti Allah yang akan merubah. Berarti kan kita sombong. Jadi kalau kita tidak merubah, berarti Allah tidak akan merubah. Nah, ini kesombongan kita. Sehingga namanya Qadariyah itu. Sehingga di sini disebutkan Qadariyah ini muharramatan, mazhab yang diharamkan itu. Dan ada lagi kita ada bid'ah yang hukumnya mandubah atau sunnah gitu. Seperti membangun pondok pesantren. Nah, membangun pondok pesantren itu hukumnya sunnah. Kemudian wal madaris, madrasah, karena kelanjutannya agama itu hanya di pondok pesantren dan madrasah diniyah ya, bukan madrasah umum. Karena yang mempertahankan ajaran Islam dengan kokoh itu hanya di pesantren dan agama atau sekolah diniyah itu. Wa kullu ihsanin lam yu'ad fi asril awali, dan semua kebaikan ya, semua kebaikan yang tidak ada di zaman Rasulullah itu tergolong bid'ah juga, tetapi bid'ahnya bid'ah yang mandubah, bid'ah yang disunahkan selama tidak ada larangan. Wa makruhatan, nah, bid'ah yang dimakruhkan, ka zafatil masajid itu. Seperti apa? Menghias-hiasi masjid, tapi perhiasan yang berlebihan, mengukir-ngukir, jadi ukirannya dengan emas itu. Nah, emas kan harganya mahal, sedangkan di sekeliling kita masih banyak orang yang membutuhkan. Itu kalau
menghiasi, tapi menghiasi yang berlebihan itu. Kemudian watazwiqil masahifi, menyobek-nyobek ya, mushaf. Kadang mushaf itu sering kita lihat banyak yang disobek-sobek. Contohnya apa? Ketika ada undangan ya, undangan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Mestinya kalau kita bikin undangan tidak usah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya ketika undangan sudah tidak digunakan, pasti akan dibuang dibuang ke dalam sampah. Kalau dipelihara masih mending. Nah, kalau bisa sampai terjadi di tempat yang hina, nah itu. Apalagi seperti ada tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tulis itu Al-Quran. Kalau Assalamualaikum tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tulisan, bukan ayat. Nah, kini yang dikhawatirkan ayat-ayat Al-Quran tapi kita disobek-sobek, atau kalau dibakar masih mending. Kalau khusus itu masih tidak akan terkena najis-najis yang lain. Nah, kalau seperti itu, Bismillah, undangan ada basmalahnya, ataupun undangan ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Al-Quran. Mestinya kita jangan sampai kita menggunakan ayat Al-Quran nantinya akan ditempatkan pada tempat yang tidak sewajarnya. Itu makruh, sekalipun tidak harus, tapi makruh. Seperti apa lagi? Kadang HP itu, HP sudah ada aplikasi Al-Quran. Nah, ketika kita ada, misalkan ketika ada panggilan, kemudian nada darinya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, itu kan Al-Quran. Sedangkan kita ketika itu tidak punya wudu. Ketika itu kita misalkan di WC, itu kan tidak menempatkan, itu makruh itu. Nah, kita sebaiknya menghindari hal itu. Nah, kalau bisa kita menjaga, tidak ada masalah. Misalkan suatu ketika saya ini karena banyak waktu atau ingin supaya lebih simpel, misalkan ada pengajian baca Yasin. Nah, itu ada aplikasi Yasin. Tidak membaca Yasin tidak apa-apa, kita baca Yasin lewat HP. Tetapi dikhawatirkan nanti kalau di luar itu. Kalau untuk kemanfaatan tidak ada masalah. Ini yang makruh itu. Kemudian ada juga yang bid'ah, ada yang mubah. Bid'ah yang hukumnya mubah. Di sini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu seperti apa? Kita bermusafahah. Kita bersalam-salaman setelah melaksanakan sholat subuh, kemudian sholat asar. Begitu juga kita watawasu', kita memperluas di dalam hal makanan gitu. Bagaimana kalau kita makan, jangan kita makan sebanyak satu orang habis, dua orang juga habis. Nah, mendingan kita makan nasinya misalkan kecukupannya untuk 3 orang, bisa jadi kita agar lebih luas kita kasih untuk 7 orang atau 5 orang. Kebetulan kita makan, kita panggil, karena tidak mungkin kalau kita makan 3 orang ya tetap akan habis. Nah, kalau sekiranya bisa memberikan keluasan kepada yang lain, mengapa kita tidak? Itu termasuk juga masalah minuman dan juga masalah pakaian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan barangkali terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.